Oke, oke. Oke, langsung aja teman-teman. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kenalin, nama saya Faizul Insan Nasrullah. Saya asli Jogja. Dulu juga di apa namanya Fakultas Agama Islam di apa namanya KPI ya. Di sini saya sekarang itu kerja di Gmedia. Ada yang pernah dengar Gmedia? Belum. Belum. Jadi Gmedia itu eh, internet service provider kayak Bisnet, kayak apa namanya? Bentar, bentar. Ini yang kelihatan di layar apa? Kok error ya? Slide Kelihatan nggak? pertama PPT, Mas. Oh, pertama PPT. Iya. Ya, oke. Saya sebagai business development, pekerjaan saya jadi untuk pengembangan bisnis perusahaan ataupun UMKM itu seperti apa, bisnisnya itu seperti apa. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis, punya produk, punya apapun, ini ilmu ini penting banget karena suatu saat kalau teman-teman jadi entrepreneur ataupun kerja di perusahaan untuk mengembangkan suatu bisnis, baik secara enterprise, secara corporate atau secara mandiri, itu akan sangat berguna ya. Ya. Jadi aduh. Oke. Business development hack. Jadi cara atau trik simple untuk jadi seorang business development itu seperti apa? Ada yang punya bisnis di sini? Ada, Mas. Apa bisnisnya? Small business. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa bisnisnya? Boleh tahu? Atau nggak boleh dikasih tahu? Eh? Ya, gini ya. Kayak merchandise gitu. Oke, merchandise. Yang lain ada? Nggak ada? Belum ada, Mas. Oh, belum ada. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini cuman biar biar tahu aja gitu loh kondisi teman-teman itu seperti apa. Jadi dulu saya sebenarnya sebagai freelance desain grafis, saya juga pernah dulu jual gamis sama istri saya. Kemudian saya juga di divisi branding. Sekarang saya khusus di business development di Gmedia. Jadi Gmedia itu tepatnya di depan perusahaannya, pusatnya di Jogja, di depan Universitas Aisyah. Ada yang tahu Unisa ya? Itu di seberangnya itu pusatnya. Saya di sana menjadi divisi pengembangan bisnis. Jadi trik-trik pengembangan bisnis yang baik itu seperti apa, ataupun apa namanya, harus bagaimana ketika kita punya bisnis. Bisnisnya itu biar ketika punya cabang itu manajemennya seperti apa, itu teman-teman harus paham dasar-dasarnya. Ini yang pertama, business development adalah proses identifikasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan hubungan pasar dan pelanggan. Ya, jadi tanpa business development suatu perusahaan itu bakal susah. Seumpama kalian tadi punya bisnis merchandise, nggak apa-apa, mungkin masih kecil-kecilan. Tapi kalau nanti ke depannya itu teman-teman pengen ngembangin, punya cabang satu, punya apa namanya, satu staff, dua staff, ataupun bahkan nambah cabang, itu ini sangat banget diperlukan. Karena proses ini pasti jangka panjang ya, nggak cuma setahun dua tahun, jadi nanti 3 tahun 4 tahun. Sekarang kalau teman-teman lihat YouTube, kan sudah ini ya, semua YouTube sekarang hampir modelnya itu ada valuasinya, ada partnershipnya. Jadi semua itu butuh rancangan, butuh tinjauan. Lanjut. Mas Soliul Amin, coba baca tulisannya, Mas. Business development hack. Oh, kok baru sampai situ? Nggak lanjut ya? Slide-nya belum, Mas. Belum. Dari tadi di situ.
Nah, udah pindah. Sudah, Mas. Oke ya, ini nih, yang ini. Oh yeah. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of hundreds battle. Nah, itu kalau teman-teman suka baca buku di salah satu buku Sun Tzu. Sun Tzu itu salah satu jenderal perang ya. Jenderal perang yang bahkan ratusan perang tuh dia hampir nggak pernah kalah karena suatu strategi. Dia punya kata-kata kayak gini, if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of a hundred battles. Maksudnya apa? Kalau kamu tahu kondisi musuh kamu tahu kondisi kamu itu seperti apa, kamu tuh nggak usah takut pertandingan atau perang di depan itu akan seperti apa, karena kamu pasti menang. Jadi kalau teman-teman tadi punya bisnis bisnis merchandise, mau bisnis makanan, walaupun masih gerobakan, mau masih kecil-kecilan, itu nggak apa-apa kalau teman-teman perencanaannya bagus, perencanaannya itu rapi, insya Allah bisnis itu akan lancar, bisnis itu akan develop, akan berkembang, akan tumbuh seperti itu. Itu salah satu kalimat dari Sun Tzu ya. Jadi buat teman-teman yang masih bisnisnya masih merintis, itu nggak apa-apa. Dulu 2018 saya sama istri itu saya freelance desain grafis. Istri saya jualan gamis sama kerudung waktu itu. Itu masih dikit sekali. Tapi karena kita belajar gimana namanya Google Business, kita belajar tentang namanya SEO, kita belajar namanya branding, desain dan lain-lain, itu pasti akan berkembang. Kenapa nggak perlu takut untuk mengembangkan bisnis ya? Karena kita tahu kondisi besok kita akan kira-kira bisnis kita goal apa enggak nih? Kira-kira bisnis kita akan dapat cuan atau boncos? Tahu boncos ya? Boncos tuh nggak ada hasil atau rugi kayak gitu. Nah, kita lanjut ke selanjutnya nih. Know your business. Jadi tolong diketahui bisnisnya itu apa? Sebenarnya kenapa saya tadi tanya ada yang ini, kalau teman-teman pelaku usaha atau bisnis ini akan gampang ya. Ini sebelumnya ini dulu ya, flashback ya. Kemarin saya diminta Saudari Nurul Izzatil Husna untuk jadi pemateri. Awalnya itu diminta untuk ngajar tajwid ya, Mbak. Ya. Tapi saya pikir kan teman-teman ini kebanyakan dari PAI saya kira, tapi ternyata enggak ya. Ya saya pikir kan teman-teman mahasiswa mungkin tajwidnya udah bagus, udah bener. Saya tawarkan kalau tentang business development gimana, atau tentang branding, atau tentang SEO atau marketing seperti itu. Ya kemarin saya tawarin business development seperti itu. Tapi kira-kira teman-teman terlalu berat nggak ini materinya? Berat banget ya? Ya nggak terlalu sih Mas, masih bisa mengikuti. Masih bisa ya? Ya. Oke, lanjut. Know your business. Jadi teman-teman kalau punya bisnis, apapun itu bisnisnya, sebisa mungkin kalian tahu produk kalian itu apa, makanan kah, kategorinya apa, merchandise kah. Tadi kalau merchandise itu kira-kira yang pengen merchandise kalian itu yang butuh itu umur berapa sampai berapa, segmennya itu untuk pemuda, untuk orang tua, untuk anak-anak, atau semua kalangan. Kan ada beberapa produk yang hanya untuk orang dewasa. Contoh, teman saya itu kemarin jualan undangan pernikahan. Kira-kira itu cocok nggak buat anak-anak? Kurang. Karena apa? Karena yang dituju atau calon customernya itu orang-orang mungkin remaja, kuliah, yang mungkin menuju ke jenjang pernikahan dari umur 18 tahun sampai 35 bahkan 40 tahun. Itu semuanya produknya kartu undangan pernikahan atau sekarang itu website undangan seperti itu ya. Jadi kita harus tahu itu kan gambarnya, kalau saya presentasikan
ada lampu nyala, yang lain mati ya. Bener kan? Maksudnya apa? Maksudnya gini. Maksudnya kita harus benar-benar tahu bisnis kita itu apa. Yang membedakan bisnis kita dengan bisnis lain itu apa. Contoh tadi punya merchandise. Kira-kira di Jogja yang jualan merchandise itu cuman satu atau dua atau banyak? Mesti banyak ya. Nggak mungkin cuma satu. Jadi teman-teman kalau punya suatu bisnis, apapun itu bisnisnya, jadi teman-teman harus benar-benar tahu nih. Kalau semua jualan kue, kuenya itu kira-kira bisa dinikmatin anak kecil nggak? Atau kuenya itu untuk semua kalangan atau seperti apa? Kuenya manis atau gurih? Kan orang-orang beda ya. Kalau Jogja itu mungkin suka manis kalau makanan. Kalau orang Jawa Timur jarang suka, tapi lebih suka ke yang gurih sama pedas, semua kayak gitu. Jadi kita harus tahu benar-benar tentang bisnis kita itu apa, ya. Ini tentang mengetahui bisnis kita itu apa. Nanti kita langsung contohnya aja ya, contoh bisnis itu biar jelas lah, lebih jelas. Oke, lanjut. Step wise. Udah pindah belum ya? Belum mas. Udah. Udah. Oh nggak full screen nggak sih? Enggak ya? Enggak, di sini enggak full screen mas. Nggak apa-apa lah. Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Jadi step wise itu langkah bijak. Langkah bijak untuk teman-teman ketika punya bisnis. Boleh dicatat ini. Kalau teman-teman mau ngerancangin sekarang itu punya bisnis ataupun ya, lanjut ya. Itu ini penting banget. Dulu saya pernah pas kuliah itu jualan wak doyo. Ada yang tahu wak doyo? Buat kumis. Wak doyo itu obat penumbuh rambut sama penumbuh jenggot. Itu saya ambil dari Malaysia itu sekitar 70.000, saya jual itu hampir 120.000. Saya harus tahu dong segmennya, kira-kira itu buat bayi cocok apa enggak? Enggak, Mas. Bakal. Kira-kira itu buat nenek-nenek cocok nggak? Nggak bakal. Jadi saya mengidentifikasi bisnis kira-kira ini masuknya ke apa? Apakah herbal atau obat atau makanan atau merchandise? Nanti ketika kita belajar namanya market